Video ini, pasti mikir kalau Mimin mau bahas negara-negara baru kan? Kalian pasti mikir kalau Abkhazia, Artsakh sama Ossetia Selatan jadi negara-negara baru yang diakui di seluruh dunia. Terus Mimin bakal bahas di video ini kan? Kalau kalian emang mikir seperti itu, maka kalian salah. Sebenarnya, di video ini, Mimin bakal membahas nama-nama negara yang baru. Serius Min, judul video sama isinya aja bikin ambigu. Maaf Mr. Planet, tapi gue kagak butuh ocehan yang sangat sungguh tidak berkelas itu. Mending gue langsung intro aja dah. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos, ada yang berkomentar soal Selandia Baru. Kalau ada yang namanya Selandia Baru, maka di manakah Selandia Lama? Hal ini tidak terlepas dari nama resmi negara tersebut, New Zealand. Jadi, kata baru pada nama Selandia Baru bukanlah sesuatu yang dibuat-buat, tetapi emang dalam bahasa Inggris ada kata new yang artinya baru. Bukan cuma Selandia Baru aja, ada negara dan kawasan lain yang memakai kata new atau baru. Misalnya Papua Nugini. Tapi Min, namanya Nugini. Mana kata barunya? Oke, untuk Papua Nugini mungkin tidak terlihat secara kasat mata. Kita harus melihatnya dalam versi bahasa Inggris. Ini dia. Sekarang mungkin kalian berpikir di manakah Papua Old Guinea? Selain dua negara ini, ada juga Kaledonia Baru. Sebuah negara, atau lebih tepatnya Departemen Luar Negeri Perancis yang lokasinya ada di kawasan Samudra Pasifik. Kalian juga boleh menyebut Kaledonia Baru sebagai bagian dari benua Zelandia. Bahkan ada juga negara bagian di Amerika Serikat yang menggunakan kata new. Misalnya New York. Heran kan? New York ada, Tom York ada, tapi kok nggak ada Old York? Ada juga New Jersey. Waduh, mending kita bahas satu persatu aja deh. Ayo Min, kita keliling dunia yuk. Hayu. Kita bahas New Zealand dulu. Kita lihat bagaimana latar belakang penamaan New Zealand. Kalian ingat sama Abel Tasman? Ya, si Bang Tasman adalah orang pertama dari Eropa yang mengunjungi Selandia Baru. Dulu, Bang Tasman menamai Selandia Baru sebagai Stateland. Oleh karena Bang Tasman percaya bahwa Selandia Baru merupakan bagian dari Stateland yang pernah dilihat oleh Jacob Lemaire ketika berada di ujung selatan Amerika Selatan. Nah, padahal amigos, Stateland yang dilihat sama Jacob Lemaire adalah pulau di kawasan Argentina dan bukan merujuk pada Selandia Baru. Stateland yang dilihat sama Jacob sekarang telah bernama Isla de los Estados. Jadi beda ya sama Selandia Baru. Ahli kartografi dari Belanda kemudian merubah nama yang diberikan Tasman. Mereka merubah nama pulau tersebut sebagai Nova Zealandia, sesuai dengan nama salah satu provinsi di Belanda yang juga bernama Zeeland. Kalau dalam bahasa Belanda, Nova Zealandia disebut New Zealand. Nova Zealandia kemudian diubah dalam bahasa Inggris, sehingga menjadi New Zealand. Dalam bahasa Maori, Selandia Baru disebut sebagai Nutireni. Pada tahun 1834, terdapat sebuah dokumen dalam bahasa Maori yang berjudul E Wakaputanga o Te Rangatiratanga o Nutireni, yang dapat diterjemahkan sebagai Deklarasi Kemerdekaan Selandia Baru. Dokumen deklarasi tersebut dipersiapkan oleh kelompok persatuan suku di Selandia Baru. Kelompok itu sendiri bernama Te Wakaminenga o Ngarangatiratanga o Ngahapu o Nutireni. Salinan dokumen deklarasi tersebut kemudian dikirim kepada Raja William keempat. Raja William sendiri telah mengakui bendera dari kelompok persatuan suku tersebut. Tapi New Zealand kan adalah nama dalam bahasa Inggris ya. Terus kalau dalam bahasa Maori, Selandia Baru disebut apa? Well, ada beberapa versi. Sebenarnya, belum diketahui apakah ada nama yang diberikan untuk dua pulau ini sebelum kedatangan bangsa Eropa, dan kemudian memberi namanya menjadi New Zealand. Tapi untuk sekarang, kalau dalam bahasa Maori, New Zealand disebut sebagai Aotearoa, yang artinya adalah negeri awan putih panjang. Meskipun sebenarnya Aotearoa sendiri tidak memiliki arti apa-apa, tapi kata Aotearoa dapat dipecah menjadi Ao yang berarti awan, Tea yang berarti putih, dan Roa yang berarti panjang. Maka tidak heran kalau digabung dapat berarti negeri awan putih panjang. Pada mulanya, Aotearoa hanya merujuk pada Pulau Utara, tapi sekarang meliputi keseluruhan Selandia Baru. Selain itu, Maori juga memberi nama tradisional untuk masing-masing pulau. Pulau Utara memiliki nama Te Ika Amaui, yang berarti ikan Maui, dan Pulau Selatan memiliki nama Te Waiponaumu, yang berarti perairan batu hijau, atau Te Waka Aoraki, yang berarti kana dari Aoraki. Peta keluaran Eropa pada mulanya mengklasifikasikan New Zealand sebagai 3 pulau, yakni Pulau Utara, Pulau Tengah,
dan Pulau Selatan. Kalau sekarang, Pulau Tengah udah berganti nama menjadi Pulau Selatan, dan Pulau Selatan ini telah berganti nama menjadi Pulau Stewart. Perubahan nama ini terjadi di tahun 1830, di mana para pembuat peta saat itu menggunakan kata utara dan selatan untuk membedakan dua pulau terbesar di Selandia Baru. Di tahun 1907, penamaan ini pun diterima. Jadi sekarang amigos, kita mengetahui kalau Selandia Baru itu terdiri atas Pulau Utara, Pulau Selatan, dan Pulau Stewart. Nah, untuk penamaan Pulau Utara dan Pulau Selatan baru diresmikan di tahun 2013. Wow, termasuk waktu yang sangat panjang ya amigos. Uniknya, terkadang nama New Zealand dalam bahasa Inggris dan bahasa Maori dapat digunakan secara bersamaan, menjadi Aotearoa New Zealand. Meskipun ya, ini bukanlah nama yang diakui secara resmi ya amigos. Sekarang kalian sebagai amigos yang baik, ramah, serta rendah hati dan setia pada channel ini, mungkin bertanya-tanya, di manakah Old Zealand? Di manakah Selandia Lama? Well, sebenarnya Old Zealand itu nggak ada ya amigos. Kalian mencari kemanapun, yang namanya Old Zealand itu tidak eksis. Tapi, ada satu tempat yang secara tidak langsung dapat kita sebut sebagai Old Zealand. Ya, meskipun nama Old Zealand bukan menjadi nama resmi. Tadi Mimin ada sedikit menyinggung soal Provinsi Zeeland di Belanda. Coba lihat peta ini. Ini dia Provinsi Zeeland yang ada di Belanda. Nama Zeeland ini yang kemudian menjadi awal mula pemberian nama New Zealand. Sehingga ya, secara teknis, Provinsi Zeeland di Belanda dapat disebut juga sebagai Old Zealand. Tapi ingat amigos, nama Old Zealand itu enggak resmi ya. Ini biar menjawab rasa penasaran kita aja. Zealand sendiri dalam bahasa Inggris adalah Sealand, atau tanah laut. Tapi jangan dianggap sama dengan negara Sealand ini ya amigos. Beda jauh. Provinsi Zeeland di Belanda beribu kota di Middelburg. Sabar iklan. Maka mie gemes rame-rame bikin ngumpulmu makin seru. Mie gemes, enak. Oke, kita lanjut ke wilayah lain. Masih di benua Zealandia. Kali ini kita silaturahmi ke Kaledonia Baru. Ya, pertanyaan kalian udah ketebak. Di manakah Kaledonia Lama? Ayo awak dewen delok Kaledonia Baru. Loh, kok pakai bahasa Jawa, Min? Ada fakta unik soal Kaledonia Baru. Karena terdapat penduduk Kaledonia Baru yang merupakan etnis Jawa. Dan mereka masih menggunakan serta melestarikan bahasa Jawa di Kaledonia Baru. Oh, mirip sama Suriname ya. Kita lihat dari mana nama New Caledonia. James Cook, seorang penjelajah dari Inggris, menjadi orang Eropa pertama yang berkunjung ke Kaledonia Baru. James Cook lah yang memberi nama New Caledonia. Oleh karena bagian timur Kepulauan Kaledonia Baru mengingatkan dia dengan Skotlandia. Hah? Terus apa hubungannya? Skotlandia dalam bahasa Latin disebut Caledonia. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan soal di manakah Kaledonia Lama atau Old Caledonia. Bisa dikatakan, Skotlandia secara teknis adalah Old Caledonia. Dan sekali lagi amigos, Old Caledonia bukan nama resmi ya. Caledonia sendiri merupakan nama Latin Skotlandia yang digunakan selama masa Kekaisaran Romawi. Ayo, sekarang kita pergi ke Papua New Guinea. Kalau dalam bahasa Inggris, menjadi Papua New Guinea. Kok bisa disebut demikian ya? Apakah Papua New Guinea ada hubungannya sama trio Guinea? Guinea Bissau, dan Guinea Katulistiwa? Yap, keempatnya memiliki keterkaitan. Mimin hanya akan fokus pada nama New Guinea. Alkisah, seorang penjelajah asal Spanyol bernama Inigo Ortiz de Retes, ia dalam misi penjelajahan dalam membuat rute kembali ke Meksiko. Saat itu, Inigo sedang berada di Tidore, Kepulauan Maluku. Selama masa pelayaran untuk menemukan rute, Inigo berhasil menjumpai beberapa pulau baru dan memberikan nama-nama Spanyol untuk pulau-pulau tersebut. Dan akhirnya Inigo sampai di bagian pesisir utara Pulau Papua. Nah, di tanggal 20 Juni 1545, saat Inigo sedang berada di muara sungai Mamberamo di Papua, ia mengambil kepemilikan tanah di sana untuk kerajaan Spanyol. Dan saat itu ia menamai wilayah tersebut sebagai Nueva Guinea atau Nova Guinea. Alasannya sederhana, karena Inigo melihat adanya kemiripan antara penduduk di wilayah itu dengan masyarakat yang berada di pesisir negara Guinea di Afrika Barat. Jadi nggak ada ya yang namanya Papua Old Guinea, tapi kalau merujuk sama Guinea yang paling awal, ya negara Guinea di benua Afrika. Bagi sebagian besar masyarakat Eropa, Papua lebih dikenal dengan nama New Guinea. Sekarang kita pergi ke Amerika. Emang namanya New America, Min?
bukan negara Amerika secara keseluruhan, lebih tepatnya negara bagian. Coba net, negara bagian mana aja di Amerika yang pakai kata New? Bentar Min, ada New York, New Jersey, New Hampshire, sama New Mexico. 100 buat lo net. Kita lihat dulu New Mexico. Sebaiknya Mimin mengatakan sebuah fakta unik terlebih dahulu, bahwa nama New Mexico lebih dulu ada bahkan sebelum nama negara Meksiko itu sendiri. Loh, kok bisa? Nama New Mexico sendiri awalnya adalah Nuevo Mexico. Nama ini diberikan oleh bangsa Spanyol yang mulai menguasai wilayah barat daya Amerika pada awal abad ke-16. Sementara negara Meksiko baru memiliki nama Meksiko pada tahun 1821 setelah memperoleh kemerdekaan dari Spanyol. Sebelumnya nama negara Meksiko adalah New Spain. Nama Meksiko sendiri berasal dari bahasa Aztec. Nama Meksiko sebenarnya merujuk ke jantung wilayah Meksika, yang merupakan wilayah penguasa Kekaisaran Aztec. Wilayah ini berada di lembah Meksiko. Jadi ya, negara Meksiko tidak bisa disebut sebagai Old Mexico. Sebenarnya orang-orang Aztec berasal dari Aztlan, yang berada di utara, sebelum akhirnya mereka bermigrasi ke Meksiko. Sekarang kita tahu, kalau Aztlan secara tidak resmi dapat pula disebut sebagai Old Mexico. Kita lanjut ke New Jersey. Bermula pada masa pendudukan bangsa Eropa di Amerika. Di tahun 1524, Giovanni da Verrazzano menjadi orang Eropa pertama yang menjelajahi New Jersey. Dan pastinya waktu itu New Jersey belum menjadi nama dari wilayah tersebut. Di tahun 1609, Henry Hudson sampai di pantai wilayah timur Amerika. Meskipun Henry Hudson adalah orang Inggris, tetapi ia bekerja untuk Belanda, sehingga ia mengklaim wilayah Amerika tersebut sebagai bagian dari wilayah Belanda. Ia menamai wilayah timur Amerika itu sebagai New Netherlands. Kalau dibandingkan sama negara bagian Amerika Serikat pada masa sekarang, New Netherlands itu mencakup New York, New Jersey, dan Delaware, serta sebagian kecil wilayah Connecticut dan Pennsylvania. Akan tetapi, di tahun 1664, Inggris berhasil mengalahkan Belanda dan kemudian menguasai New Netherlands. Kemudian, wilayah Amerika dipisah menjadi beberapa kekuasaan. Pembagian ini dilakukan oleh Raja Charles II, seorang raja dari Inggris. Ia memberikan wilayah tersebut kepada orang kepercayaannya yang sangat loyal. Mereka adalah Sir George Carteret dan Lord John Berkeley. Jadi, pada sisi timur dikuasai oleh Sir George Carteret, sedangkan Lord John Berkeley menguasai wilayah barat Amerika. Sir George Carteret kemudian menamai salah satu wilayah di timur itu sebagai New Jersey. Perlu diketahui, sebelumnya Sir George Carteret adalah seorang gubernur Pulau Jersey yang berlokasi di Selat Inggris. Nah, sekarang sudah tahu kan dari mana asal kata New Jersey? Carteret terinspirasi dari nama pulau di Selat Inggris, di mana ia pernah menjabat sebagai gubernur di sana. Berarti dapat kita simpulkan juga kalau Pulau Jersey di Selat Inggris secara tidak langsung adalah Old Jersey. Lantas, bagaimana dengan New York? Oke, jadi selain wilayah timur dan wilayah barat, terdapat satu wilayah kekuasaan yang diberikan oleh Raja Charles II. Wilayah kekuasaan ini diberikan kepada saudaranya yang bernama James Stuart. Nah, wilayah yang dikuasai oleh James itu berada di antara New England dan Maryland. Wilayah itu kemudian diberikan nama New York. Alasannya adalah karena James Stuart merupakan seorang Duke of York. Gelar Duke of York sendiri adalah sebuah gelar bangsawan yang didasarkan pada York, sebuah kota yang sangat bersejarah di wilayah utara Inggris, sehingga kota York di Inggris menjadi inspirasi nama negara bagian New York. Nah, tinggal satu lagi, yaitu New Hampshire. Lagi-lagi, ada hubungannya dengan negara Inggris. Di awal abad ke-17, banyak sekali orang-orang bangsa Eropa yang mengunjungi wilayah di Amerika yang sekarang kita sebut sebagai New Hampshire. Sebut saja seorang pelaut dari Inggris bernama Martin Pring di tahun 1603, lalu ada juga penjelajah asal Prancis yang bernama Samuel de Champlain di tahun 1605. Nah, di tahun 1623, seorang pedagang asal Inggris bernama John Mason, menerima sebuah wilayah yang ada di kawasan New England. Dia kemudian memberikan nama New Hampshire, sesuai dengan kampung halamannya di Hampshire, Inggris. John Mason mendirikan kamp tempat memancing dan berdagang di wilayah New Hampshire. Kalau New Divide nih, itu mah lagunya Taman Ringgit, net.